Puji nama Tuhan. Di dalam kehidupan ini ada banyak hal yang harus kita pelajari. Salah satunya tentang sikap kita, bagaimana menghadapi masalah dan persoalan hidup. Hari ini saya akan membawakan seorang tokoh di Alkitab di Perjanjian Lama. Namanya ialah Kaleb. Mari kita lihat siapa Kaleb itu sebenarnya. Di Alkitab mencatat bahwa Kaleb itu adalah seorang dari suku Yehuda. Dan orang ini, waktu saya membaca Alkitab, saya menemukan dia ada beberapa hal yang saya catat yang bisa memberkati kita semua. Yaitu pertama, Kaleb, dia memiliki pikiran yang berbeda. Maksudnya bagaimana Bapak dan Ibu? Orang yang memiliki pikiran berbeda pada saat dia menghadapi sebuah persoalan ataupun masalah, orang ini tidak gampang untuk berpikiran negatif. Kita lihat di firman Tuhan di Bilangan pasal 13 ayat 30. Firman Tuhan berkata begini, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi kisahnya adalah ada pengintai-pengintai yang ditugaskan untuk mengintai tanah Kanaan. Termasuk di dalamnya ada Kaleb dan Yosua. Dan ketika pengintai-pengintai yang lain berkata bahwa mereka susah untuk menduduki tempat itu, dan mereka memberikan laporan-laporan yang negatif, sehingga laporan tersebut bisa mempengaruhi seorang pemimpin yaitu Musa. Tetapi orang ini maju dan dia memberikan sebuah laporan yang berbeda. Dia memberikan laporan yang positif. Dia berkata bahwa dia bilang, tidak, kita akan maju. Kita akan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini sebuah pemikiran yang berbeda dibandingkan dengan pengintai-pengintai yang lain yang memberikan sebuah perkataan bahwa mereka kelihatan seperti belalang di hadapan lawannya. Jadi Kaleb ini punya sebuah pikiran yang berbeda. Dia yakin, dia optimis bahwa dia bisa mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel. Dan orang ini luar biasa. Penting sekali buat kita untuk memiliki pikiran yang berbeda. Apalagi pada saat Anda berada di kondisi ekonomi yang sedang bisa dikatakan krisis. Dan Anda harus punya sebuah pikiran yang seperti Kaleb, di mana Anda punya rasa optimis yang tinggi. Percaya bahwa Tuhan tetap menyertai Anda. Percaya bahwa Tuhan tetap bisa memberkati Anda. Yang berikutnya, yang kedua, dia tidak tawar hati. Nah, mari kita lihat. Namanya adalah Kaleb bin Yefune. Kaleb bin Yefune, kalau diterjemahkan, artinya begini. Orang yang tidak tawar hati. Orang yang tidak kenal tawar hati. Saya ulangi lagi. Kaleb bin Yefune adalah artinya orang yang tidak kenal tawar hati. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat orang ini memang sesuai dengan kehidupan dia. Bahwa orang ini tidak kenal yang namanya tawar hati. Kalau Bapak dan Ibu baca dan kisah dari Kaleb ini, dia seorang prajurit di usia 85 tahun. Alkitab mencatat di Yosua pasal 14 ayat 10. Dia boleh dikatakan seorang veteran perang. Dia sudah tua, sudah pensiun harusnya. Tetapi orang ini di usia 85 tahun pun, dia masih tetap berjuang untuk mendapatkan tanah Hebron. Dan saya mencatat di sini bahwa Hebron
itu adalah tanah bebukitan. Tingginya 3040 kaki dari permukaan laut. Dan kalau saya melihat bahwa pertempuran di usia yang tua dengan tanah bebukitan itu, pastinya Kaleb butuh tenaga ekstra. Dia bukan saja butuh tenaga ekstra. Alkitab mencatat lawannya adalah raksasa, orang enak, yang tingginya mencapai 2,8 meter. Jadi, secara keseluruhan, kalau saya mengukurnya, bahwa Kaleb bermasalah besar. Dia harus bisa punya tenaga lebih. Tetapi yang luar biasa adalah Kaleb ini orang yang tidak kenal tawa hati. Dia nggak mundur. Ini luar biasa. Yang berikutnya, begini, Bapak dan Ibu. Nomor 3. Alkitab mencatat bahwa Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dikatakan di firman Tuhan di Bilangan pasal 14 ayat 24. Firman Tuhan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Kalau di Inggrisnya dikatakan bukan jiwa, dikatakan begini, he had another spirit with him. Jadi roh yang berbeda. Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dia punya roh yang berbeda. Ini orang luar biasa, terbukti dari perbuatannya. Dari awal ia masuk peperangan merebut tanah Kanaan di usia 40 tahun. Alkitab mencatat bahwa orang ini mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Memang benar. Dan di usia 40 tahun itu, ia tetap setia pada Tuhan. Sampai pada hari ia berusia 85 tahun. Kaleb belum mendapat warisan dari Tuhan. Yosua pasal 14 ayat 7 mencatat bahwa orang ini tetap setia kepada Tuhan. Tidak berubah setianya. Dia tetap mengikut Tuhan. Bapak dan Ibu, hari-hari ini, ketika Anda mendapat masalah, ketika Anda dalam kondisi yang susah, masihkah Anda tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati? Saya boleh melihat bahwa banyak orang meninggalkan Tuhan hanya karena doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Saya boleh melihat bahwa banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena kekecewaan yang mendalam, karena anaknya meninggal, karena istrinya meninggalkan dia pergi dengan laki-laki lain, karena kondisi bisnisnya hancur dan sebagainya, karena dikecewakan oleh gembala dan sebagainya. Orang itu tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Saya ulangi lagi, orang itu tidak mengikuti Tuhan sepenuh hati. Bapak dan Ibu, diperlukan hari-hari ini orang yang memiliki hati mengasihi Tuhan. Saya ulangi lagi, hari ini sangat dibutuhkan orang mempunyai hati yang mengasihi Tuhan. Apalagi Anda boleh melihat, kalau sekian lama Anda berdoa untuk perubahan ekonomi dan kehidupan Anda, tiba-tiba pandemi COVID-19 ini masih terus berlangsung, dan kondisi ekonomi Anda susah, sulit. Masihkah Anda mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati? Mengikuti Tuhan sepenuh hati bukan dengan mulut saja Anda berkata, tetapi harus dibuktikan dalam kehidupan Anda. Apakah Anda masih terus mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati? Bapak dan Ibu, Kaleb mengikuti Tuhan sepenuh hati. Walaupun dari usia 40 tahun, dia setia. Dia punya spirit yang berbeda. Dia masuk, dia bertempur, dia merebut. Dan boleh dikatakan dia orang yang berjasa selain Yosua. Tetapi pada akhirnya, usia 85 tahun pun, dia tetap menanti janji Tuhan digenapi dalam hidup dia. Dia percaya bahwa ada tanah warisan yang akan diperoleh. Yosua pasal 14 ayat 9. Dan meskipun pada kenyataannya, Bapak dan Ibu bisa membaca di Alkitab Anda bahwa ia tidak mendapatkan warisan itu waktu diadakan pembagian
warisan itu. Dari ke-12 suku Israel, dicatat memang kaum Lewi tidak mendapatkan bagian itu. Karena kaum Lewi memang tinggal di tengah-tengah mereka. Kaum Lewi adalah orang melayani Tuhan. Tapi dari suku Yehuda tidak dicatat. Kemudian, Bapak dan Ibu, hati Kaleb diuji. Apakah dia tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati? Ini luar biasa. Kaleb seorang yang punya spirit yang berbeda. Dia punya roh yang berbeda. Dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Apapun yang tetap terjadi dalam hidup dia nggak peduli. Dia tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Yang berikutnya yang terakhir, saya mencatat di sini bahwa Kaleb adalah seorang pejuang. Bapak dan Ibu, begini, ketika semua dari suku Israel mendapat warisan, kecuali suku Lewi, suku Yehuda memang tidak mendapatkannya. Maka Kaleb mewakili suku Yehuda. Dia datang pada Yosua. Di Yosua pasal 14 ayat 6. Ia meminta bagian untuk jadi warisan. Dan dia berbicara dengan Yosua dan Yosua memberikan kepada dia. Dan saya mau bilang begini, Bapak dan Ibu. Waktu Yosua kasih tanah Hebron, itu bukan sebuah pemberian dengan gampang, dalam arti didapat begitu saja atau gratis atau tanpa perjuangan. Dicatat di Alkitab bahwa Kaleb ketika meminta itu, dia meminta dengan iman. Karena Hebron seperti tadi yang saya bilang adalah tanah bebukit. Butuh tenaga ekstra untuk mendaki, untuk naik, untuk memerangi orang Enak yang tingginya 2,8 meter. Dan itu tentunya peperangan yang akan berat buat seorang kakek usia 85 tahun. Tetapi saya melihat bahwa Kaleb ini dia punya sikap pejuang. Dia nggak menyerah, dia nggak takut. Dan pada akhirnya di Alkitab mencatat bahwa Kaleb menang. Dia melakukan peperangan di usia tua dan dia memenangkannya. Orang Enak dikalahkannya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Tuhan pada hari ini, mungkin sekian puluh tahun, dia tidak menyatakan sebuah impian Anda yang Anda cita-citakan dan Anda harapkan, saya bilang, teruslah berjuang. Teruslah percaya sama Tuhan. 45 tahun, Kaleb menantikan itu. Dan dia nggak menyerah. Dan dia terus berjuang. Dia menantikan waktu dari semua itu dinyatakan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya Alkitab mencatat ketika diperhadapkan pada dia punya iman bahwa dia bisa menduduki tanah Hebron. Dan tanah itu seperti saya bilang tidak dapat dengan hal yang mudah, tapi dia berjuang. Kaleb tetap berjuang di usia tuanya. Dan dia menang. Miliki sebuah sikap. Anda jangan menyerah dalam kehidupan ini. Anda terus berjuang. Anda percaya bahwa kalaupun saat ini kondisi Anda tidak memungkinkan untuk Anda seperti masa muda Anda. Mungkin keuangan Anda tidak memungkinkan seperti dulu. Tapi satu hal, bersama dengan Roh Tuhan, Anda pasti bisa menang. Dan oleh sebab itu, jangan pernah Anda berhenti untuk berjuang ketika Anda melihat impian Anda sudah dekat dan ada di depan sana.
Pergunakan kesempatan Anda. Ambil tuh kesempatan. Jangan memandang kelemahan Anda. Jangan memandang usia Anda yang sudah tua. Jangan memandang keterbatasan Anda saat ini, karena itu tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah semangat juang Anda. Apakah masih ada atau tidak? Tuhan menyertai Anda. Rohnya yang perkasa. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4b ada dalam diri Anda. Dan itulah akan memampukan Anda untuk Anda bisa melakukan semuanya dengan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.